Kepada mujahid benteng kebenaran, selalu rindu akan lahir kejayaan. Kepada pewaris tatanan gemilang, mendapat tegak menyongsong masa depan. Kepada pewaris tatanan gemilang, mendapat tegak menyongsong masa depan. Kepada mujahid benteng kebenaran, selalu rindu akan lahir kejayaan. Kepada pewaris tatanan gemilang, mendapat tegak menyongsong masa depan. Kepada pewaris tatanan gemilang, mendapat tegak menyongsong masa depan. Kepada mujahid benteng kebenaran, selalu rindu akan lahir kejayaan. Kepada pewaris tatanan gemilang, mendapat tegak menyongsong masa depan. Kepada pewaris tatanan gemilang, mendapat tegak menyongsong masa depan. Ya, baik, kesempatan ini kita akan membawakan yang pertama sebuah nasyid. Semangat insyaallah yang berjudul Mujahid Muda, dan kita selaku para mujahid muda semoga bisa berkiprah dalam dunia pendidikan dan masyarakat. Hai mujahid muda, maju ke hadapan, siapkan penghalang, satukan tujuan, kibarkan panji Islam dalam satu barisan, bersama berjuang kita junjung keadilan. Hai mujahid muda, maju ke hadapan, siapkan penghalang, satukan tujuan, kibarkan panji Islam dalam satu barisan, bersama berjuang kita junjung keadilan. Jangan bimbang ragu, tetaplah melaju, hapus bayang semu di lubuk hatimu, bergerak ke depan bagai gelombang masa muda, tantangan tidak diruntuhkan angkara muka. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan, singkirkan batas, satukan kata, kebangkitan Islam telah datang. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan, singkirkan batas, satukan kata, kebangkitan Islam telah datang. Hai mujahid muda, maju ke hadapan, siapkan penghalang, satukan tujuan, kibarkan panji Islam dalam satu barisan, bersama berjuang kita junjung keadilan. Jangan bimbang ragu, tetaplah melaju, hapus bayang semu di lubuk hatimu, bergerak ke depan bagai gelombang samudra, tantangan tidak diruntuhkan angkara murka. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan, singkirkan batas, satukan kata, kebangkitan Islam telah datang. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan, singkirkan batas, satukan kata, kebangkitan Islam telah datang. Hai mujahid muda, maju ke hadapan, siapkan penghalang, satukan tujuan. Hai mujahid muda, jangan bimbang ragu, tetaplah melaju, hapus bayang semu. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan, singkirkan batas, satukan kata, kebangkitan Islam telah datang. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan, singkirkan batas, satukan kata, kebangkitan Islam telah datang. Hai mujahid muda, maju ke hadapan, siapkan penghalang, satukan tujuan, kibarkan panji Islam dalam satu barisan, bersama berjuang kita junjung keadilan. Kibarkan panji Islam dalam satu barisan, bersama berjuang kita junjung keadilan. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati para undangan, pejabat struktural, dosen, dan tenaga pendidikan di lingkungan STI Al-Hidayah. Yang saya hormati orang tua wisudawan, wisudawati, dan para wisudawan wisudawati yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan izin kepada kita sehingga pada tahun ini kita bisa menghadiri acara wisuda sarjana STI Al-Hidayah. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada kedua kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya serta kita sebagai penerus perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Setiap kali sebuah perguruan tinggi melaksanakan wisuda sarjana, pertanyaan yang muncul dan layak dikemukakan adalah apakah para wisudawan akan berkontribusi dalam kebangkitan bangsa dan masyarakat atau akan menjadi beban bagi kebangkitan tersebut. Pertanyaan ini mengemuka karena ternyata ditemukan fakta bahwa sarjana justru menjadi salah satu penyumbang pengangguran di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik Februari 2010 menyebutkan bahwa dari 8,59 juta penduduk yang menganggur, ternyata sebanyak 15,7% itu berpendidikan diploma dan 14,2% itu adalah sarjana. Kenyataan ini tentunya sangat memprihatinkan, mengingat sarjana diharapkan berperan sebagai pendorong kebangkitan bangsa dan masyarakat. Akan tetapi, bagi sarjana STI Al-Hidayah saya sangat yakin tidak ada harus menganggur. Hal itu bukan hanya karena ilmu yang diajarkan sangat dibutuhkan oleh bangsa dan masyarakat Indonesia, akan tetapi sikap mental yang dibangun senantiasa mengajarkan bahwa bekerja adalah kewajiban setiap mukmin. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui apa yang gaib dan yang nyata. Lalu Ia memberitahukan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dengan demikian, kontribusi sarjana STI Al-Hidayah dalam mendorong kebangkitan bangsa dan masyarakat sangat besar. Karena kapanpun dan dimanapun mereka berada, bekerja selalu menjadi bagian dari hidup mereka. Sidang senat terbuka para undangan wisudawan wisudawati yang berbahagia. Dalam rangka mendorong peningkatan kontribusi sarjana STI Al-Hidayah, khususnya hukumnya sarjana Islam lainnya dalam kebangkitan bangsa dan masyarakat, maka perlu diidentifikasi kondisi kehidupan yang ada sekarang. Selanjutnya dirumuskan peranan yang harus dilakukan sehingga kebangkitan bangsa dan masyarakat dapat terwujud. Kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki dimensi yang sangat kompleks. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan membahas dari 4 dimensi, yaitu dimensi ekonomi, keagamaan, pendidikan, dan tata kehidupan masyarakat. Lalu kita lihat dari dimensi ekonomi, kondisi ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia memang mengalami kenaikan. Akan tetapi jumlah rakyat miskin masih sangat tinggi, yaitu mencapai 30,02 juta orang pada Maret 2011. Padahal kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia sangat melimpah ruah. Sebagai contoh, Surya Cahya Jayaningrat, guru besar manajemen lingkungan Institut Teknologi Bandung, mengatakan bahwa ternyata lebih dari 80% potensi laut Indonesia itu belum dieksplorasi dan dikelola dengan baik, sehingga akhirnya menimbulkan banyaknya kemiskinan di Indonesia. Selain pemanfaatan sumber daya alam yang kurang, ternyata Indonesia juga terkenal sebagai negara yang sangat korup.
tahun 2003 yang diselenggarakan oleh 80 negara menunjukkan kemampuan membaca anak-anak Indonesia usia 9 sampai 14 tahun berada pada urutan terbawah, yaitu 40 dari negara peserta yang disurvei sebanyak 40 negara. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa membaca adalah kunci ilmu pengetahuan. Ayat pertama yang turun adalah ayat tentang membaca. Padahal Allah Subhanahu wa taala bisa saja menyebutkan ayat pertama itu adalah surat Al-Ikhlas. Rendahnya minat terhadap ilmu pengetahuan ternyata juga dialami oleh negara-negara Islam lainnya. Irwan Jasmir, guru besar pada Bioteknologi Internasional Islamic University Malaysia, mengutip dari data Science Citizen Index dan Social Science Citizen Index menyatakan bahwa jumlah publikasi ilmiah 47 negara-negara Islam yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam OKI itu hanya 13 dari 1 juta penduduk. Sedangkan rata-rata indeks tingkat dunia adalah 137. Lebih lanjut, Jasmir kemudian mengatakan rendahnya publikasi ilmiah di tingkat dunia juga dipengaruhi oleh rendahnya dan sedikitnya jumlah para peneliti di negara-negara OKI. Data dari Bank Dunia pada tahun 1996-2003 tergambar bahwa jumlah peneliti di negara-negara OKI adalah 500 orang per 1 juta penduduk. Kalau dibandingkan dengan negara-negara yang telah maju di bidang sains seperti Jepang, Swedia, dan Islandia, negara-negara OKI itu sangat jauh tertinggal. Menurut Bank Dunia, Jepang, Swedia, dan Islandia mempunyai 5.000 peneliti pada setiap 1 juta penduduk, sedangkan kita hanya 500 peneliti. Sidang Senat terbuka para undangan wisudawan-wisudawati yang berbahagia. Selain kemunduran dalam bidang ekonomi, keagamaan, dan pendidikan, ternyata bangsa kita kini sedang menghadapi kemunduran dalam tata kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai sopan santun sudah tidak banyak lagi dimiliki lagi. Bahkan oleh para pejabat negara, kita sekarang banyak dipertontonkan perilaku yang saling menghina, perilaku berdusta, dan sebagainya. Akibatnya kemudian terjadi banyak konflik. Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meredam konflik di atas kebanyakan baru sekedar memadamkan api yang telah membakar. Dengan perkataan lain, solusi yang diajukan baru sebatas mendamaikan konflik yang terjadi, tidak menghunjam pada akar yang menjadi penyebab konflik terjadi, sehingga konflik baru kemudian akan muncul kembali. Sidang Senat terbuka para undangan wisudawan-wisudawati yang berbahagia. Dari berbagai pembahasan di atas mengenai kondisi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, kita selayaknya prihatin dan harus saling bahu-membahu untuk memperbaiki keadaan. Kita harus bisa meyakinkan kepada masyarakat kita, kepada bangsa kita, bahwa kunci keberhasilan pendidikan, bahwa kunci keberhasilan pembangunan negara dan masyarakat adalah iman dan takwa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Dalam rangka mendorong masyarakat untuk mengimani bahwa kunci keberhasilan dalam pembangunan bangsa dan masyarakat ini adalah iman dan takwa, para sarjana Islam khususnya wisudawan-wisudawati yang ada hari ini di wisuda hendaknya memainkan berbagai peranan. Paling tidak ada 3 peranan yang harus para wisudawan-wisudawati lakukan. Yang pertama adalah peranan sebagai pendidik masyarakat. Peranan sebagai pendidik hendaknya disadari oleh setiap sarjana Islam sebagai peranan asasi dalam hidup ini. Menjadi pendidik bukan hanya panggilan profesi, tetapi dia adalah sebuah misi kenabian. Para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi pendidik.
Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 151, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna minkum rasulan minkum yatlu 'alaihim ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Oleh karena itu, apapun program studi yang sudah diambil, ahwal saksiyah atau ekonomi Islam, apalagi pendidikan agama Islam, maka ketika kembali kepada masyarakat, jadilah Anda sebagai pendidik untuk merubah masyarakat dan bangsa ini ke arah yang lebih baik. Imam Al-Ghazali umpamanya menunjukkan ketika Anda mau menjadi pendidik di dalam masyarakat, paling tidak ada 9 karakter pendidik yang harus dimiliki. Yang pertama adalah mencintai murid seperti mencintai anaknya sendiri, memotivasi mengajar untuk mencari kebaikan bukan sekedar upah, menjadi contoh bagi murid-muridnya, mengamalkan ilmu yang diajarkan, mendorong ilmu murid untuk mencintai ilmu pengetahuan, mendorong murid untuk selalu mencari dan menguasai ilmu yang bermanfaat, memperhatikan bakat dan kemampuan murid, memperhatikan perbedaan-perbedaan individual murid, dan mempelajari kehidupan psikologis murid. Sidang senat terbuka para undangan wisudawan-wisudawati yang berbahagia. Peranan yang kedua yang harus dilakukan oleh para sarjana Islam adalah dia harus menjadi pengembang ilmu pengetahuan. Selain menjadi pendidik, peranan yang harus dilakukan adalah mengembangkan ilmu pengetahuan yang menjadi bidangnya. Kejayaan yang telah diraih oleh Islam salah satu faktornya adalah pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak terlepas dari nilai-nilai Islam. Sebut saja tokoh Ibnu Sina sebagai sosok yang dikenal meletak dasar ilmu kedokteran dunia, namun beliau juga adalah mutafaqih fiddin, terutama dalam hal usul fiqh. Tokoh-tokoh lain yang menjadi bukti sebagai ilmuwan yang juga mutafaqih fiddin antara lain Ibnu Khaldun sebagai bapak ekonomi, Al-Khawarizmi sebagai bapak matematika, Ibnu Battuta bapak geografi, Al-Biruni bapak fisika, Al-Battani bapak astronomi, Jabir bin Hayyan bapak kimia, Ibnu Al-Layro Al-Nabati bapak geologi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mereka dikenal tidak sekedar paham terhadap sains dan teknologi, namun diakui kepakarannya pula di bidang ilmu dunia.
Insya Allah jika hal tersebut dilakukan, maka akan muncul pemimpin-pemimpin bangsa yang handal dari para sarjana Islam, khususnya yang pada hari ini di wisuda. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi hidayah dan pertolongannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati Ketua STAI, Ketua Yayasan Islam Muda, Bapak Sekretaris Wilayah 2 Jawa Barat dan Banten, staf STAI dan dosen-dosen, wisudawan dan wisudawati, staf undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, Wahyu Pimpinan Sarjana Pendidikan Islam. Selanjutnya, Fahmi Kudir Sarjana Pendidikan Islam dengan predikat memuaskan. Selanjutnya, Rosita Muhammad Sarjana Pendidikan Islam dengan predikat sangat memuaskan. Hidayatullah Sarjana Pendidikan. Selanjutnya, Yusuf Sobiri Sarjana Pendidikan Islam dengan predikat sangat memuaskan. Selanjutnya, Zainal Subrada Sarjana Pendidikan Islam dengan predikat sangat memuaskan. Selanjutnya, Ahmad Kosasi Sarjana Pendidikan Islam dengan predikat Sultan dengan ujian. Selanjutnya, Badrul Kamal Sarjana Pendidikan Islam dengan predikat sangat memuaskan. Selanjutnya, Iis Siti Muhammad dengan predikat sangat memuaskan. Selanjutnya, Muhammad Tasri Sarjana Pendidikan Islam dengan predikat sangat memuaskan. Selanjutnya, Erwani Latifah Sarjana Pendidikan Islam dengan predikat sangat
Selanjutnya, Purwanto Sarjana Pendidikan Islam dengan predikat sanad penguasaan. Selanjutnya, Yanti Nasihatul Qurba Sarjana Pendidikan Islam dengan predikat cum laude dengan ujian. Selanjutnya, Rahmawati Sarjana Pendidikan Islam dengan predikat sanad penguasaan. Selanjutnya, Fadli Muhammad, Sarjana Pendidikan Islam dengan predikat sanad penguasaan. Selanjutnya, Yuniati Sarjana Pendidikan Islam dengan predikat sanad penguasaan. Selanjutnya, Faisal Sarjana Pendidikan Islam dengan predikat penguasaan. Selanjutnya, Siti Masiso Sarjana Pendidikan Islam dengan predikat sanad penguasaan. Selanjutnya, Dede Jamaluddin Sarjana Pendidikan Islam dengan predikat sanad penguasaan. Selanjutnya, Juni Ansori Sarjana Pendidikan Islam dengan predikat sanad penguasaan. Selanjutnya, Nini Sarjana Pendidikan Islam dengan predikat sanad penguasaan. Selanjutnya, Natika Sarjana Pendidikan Islam dengan predikat sanad penguasaan. Selanjutnya, Eni Sarjana Pendidikan Islam dengan predikat sanad penguasaan. Selanjutnya, Nurdin Sarjana Pendidikan Islam dengan predikat memuaskan. Selanjutnya, Hasan Fadri Sarjana Pendidikan Islam dengan predikat memuaskan. Selanjutnya, Susana Sarjana Pendidikan Islam dengan predikat sanad memuaskan.
Selanjutnya, Solihati, sarjana pendidikan Islam dengan predikat cum laude dengan ujian. Selanjutnya, Muhammad Sobri, sarjana pendidikan Islam dengan predikat sangat memuaskan. Selanjutnya, Dian Sari, sarjana pendidikan Islam dengan predikat sangat memuaskan. Selanjutnya, Willy Novian, sarjana pendidikan Islam dengan predikat sangat memuaskan. Selanjutnya, Aisyah, sarjana pendidikan Islam dengan predikat sangat memuaskan. Selamat Bu ya, sukses insya Allah. Selamat Bu. Selanjutnya, Al-Sukmaja, sarjana pendidikan Islam dengan predikat sangat memuaskan. Selanjutnya, Atika, sarjana pendidikan Islam dengan predikat sangat memuaskan. Selanjutnya, D. Dermawan, sarjana pendidikan Islam dengan predikat memuaskan. Selanjutnya, Dedi Suhaili, sarjana pendidikan Islam dengan predikat sangat Selamat dan memuaskan. sukses ya. Selanjutnya, Dedi Humaydi, sarjana pendidikan Islam dengan predikat memuaskan. Selamat dan sukses. Selanjutnya, Eri, sarjana pendidikan Islam dengan predikat sangat memuaskan. Baik, selamat dan sukses. Saya berhasil. Selamat Bu ya. Selanjutnya, Lano, sarjana pendidikan Islam dengan predikat sangat memuaskan. Selanjutnya, Hidayat, sarjana pendidikan Islam dengan predikat memuaskan. Selamat dan sukses. Selanjutnya, Nur Aisyah, sarjana pendidikan Islam dengan predikat sangat memuaskan. Selanjutnya, Mimi, sarjana pendidikan Selamat Islam Bu ya. dengan predikat sangat memuaskan. Selanjutnya, Baik Wahdi, sarjana pendidikan Islam Selamat Bu ya. dengan predikat memuaskan. Selanjutnya, Fadila, sarjana pendidikan Islam dengan predikat sangat memuaskan. Selamat dan sukses ya. Selanjutnya, Sri Hayati, sarjana pendidikan Islam dengan predikat sangat memuaskan. Selanjutnya,
Selanjutnya, giliran tinggi sarjana pendidikan Islam dengan predikat memuaskan. Selanjutnya, pilihan sarjana pendidikan Islam Selamat dengan predikat sangat memuaskan. Selanjutnya, macam substansi sarjana pendidikan Islam dengan predikat sangat memuaskan. Memasuki Fakultas Syariah jurusan Akademik Islam tahun 2019. Astronom sarjana hukum Islam dengan predikat memuaskan. Komandan sarjana hukum Islam dengan predikat cum laude. Selanjutnya, Rahman Bukhari Muslim sarjana hukum Islam dengan predikat sangat memuaskan. Selanjutnya, Muhammad Agus Faryasa sarjana hukum Islam dengan predikat sangat memuaskan. Selanjutnya, pimpinan Islam sarjana hukum Islam dengan Selamat predikat Babis. sangat memuaskan. Selanjutnya, saya sarjana hukum Islam Selamat Makian. dengan predikat sangat memuaskan. Selanjutnya, Arif Kurnia sarjana hukum Islam dengan predikat Selamat sangat Makian. memuaskan. Sukses selalu. Selanjutnya, Syekh Firman sarjana hukum Islam dengan predikat memuaskan. Selanjutnya, Sutrisno sarjana hukum Islam dengan predikat sangat memuaskan. Selamat nih. Selamat Ira. Terakhir, Muhammad Wildan sarjana hukum Islam dengan predikat sangat memuaskan. Selamat nih Pak Ira. Rahim. Janji wisudawan. Kami, alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor, dengan penuh kesadaran berjanji. 1. Senantiasa menjunjung tinggi tuntunan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia. 3. Menjunjung tinggi norma dan etika ilmu pengetahuan, selalu berusaha untuk menggali, mengembangkan dan menyampaikan kepada masyarakat
sesuai dengan bidang dan keahlian kami. 4. Senantiasa menjaga nama baik STAI Al-Hidayah Bogor dan Org Intelektual Muslim. 5. Mengutamakan kepentingan agama, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. Demikian janji wisudawan selesai. Kembali lagi, kesempatan kali ini kita akan memberikan sebuah senandung yang insya Allah bermanfaat. Dan sebelumnya kami ucapkan kepada para wisudawan dan wisudawati, selamat, semoga menjadi keluarga sakinah. Oh bukan ya? Semoga yang menjadi tulang punggung apa ya? Bagi bangsa dan negara dan kebangkitan kita semua. Baik, sebuah nasyid yang saya ingat nih, nasyid ini adalah nasyid ketika saya dulu masih di STAI. Dulu pas kuliah taruh. Nasyid ini berjudul STAI Al-Hidayah. Islam adalah agama mulia yang dirahmatkan Allah yang Esa. Satukan hati untuk berjuang bersama STAI Al-Hidayah. Islam adalah agama mulia yang dirahmatkan Allah yang Esa. Satukan hati untuk berjuang bersama STAI Al-Hidayah. Tuntutlah ilmu bersama kami, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Islam adalah agama mulia yang dirahmatkan Allah yang Esa. Satukan hati untuk berjuang bersama STAI Al-Hidayah. Tuntutlah ilmu bersama kami, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Ya, baik, itulah satu satu nasyid memori ya, memori waktu 4 tahun yang lalu kan rutin sebelum jadi seorang SPD. Baik. Berhubung sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, sebentar lagi kita akan memberikan sebuah nasyid yang berjudul Ramadan. Telah datang menjelang membuka bulan perjuangan tingkatkan iman, pupuk pengorbanan suci, bina kesungguhan, bina keikhlasan, berbekal takwa untuk kehidupan Ramadan. Jadikan bulan suci cermin hati, benahi hidup untuk ilahi, lepas lembu dunia tujuh ukromi, sifat cakrawala imani, luas pembentang tak
langsung tunduk patuh terkendali. Keridhaan bukanlah suatu kemudahan, capai gelaran kehormatan, gapai apa yang dihadapan. Bulan perjuangan tingkatkan iman, pupuk pengorbanan suci, bina kesungguhan, bina keikhlasan, berbekal takwa untuk kehidupan Ramadan, Ramadan, Ramadan. Hindarkan kesia-siaan kata dan perbuatan, tinggikan hari dengan kesibukan rohani. Janganlah sampai keluar dengan tangan hampa, tiada hasil kecuali lapar dahaga. Indahkan kesisa kunjungan di bulan lama, tegakkan malam bertabur zikir dan tilawah, cerah hari bercahayakan dan menyinari ketakwaan. Bulan perjuangan tingkatkan iman, pupuk pengorbanan suci, bina kesungguhan, bina keikhlasan, berbekal takwa untuk kehidupan Ramadan, Ramadan, Ramadan. Hindarkan kesia-siaan kata dan perbuatan, tinggikan hari dengan kesibukan rohani. Janganlah sampai keluar dengan tangan hampa, tiada hasil kecuali lapar dahaga. Tinggalkan diri sejuk dengan di bulan lama, tegakkan malam bersambut zikir dan